Jadi salah satu tips untuk melihat potensi bisnis, coba lihat yang ada di sekeliling kita. Lihat ke tetangga kita, tetangga rumah sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, kira-kira mereka butuh apa gitu. Siapa tahu ada peluang bisnis di situ. Kita lihat di media sosial, teman Facebook, teman IG, teman WA. Kita lihat apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Di balik kebiasaan-kebiasaan mereka, kebutuhan mereka ada, di situ ada peluang bisnis. Kenapa? Karena di mana ada manusia, di situ ada potensi bisnis, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua, terkhusus bagi teman-teman yang belum memiliki bisnis sama sekali, atau mungkin teman-teman sudah punya bisnis, sudah punya usaha, tapi kenapa bisnisnya tidak berkembang, bisnisnya gitu-gitu aja, hidupnya gitu-gitu aja, keadaannya gitu-gitu aja, tidak mengalami perkembangan. Intinya kita akan sharing lah dalam perjalanan saya pada hari ini dari rumah menuju kantor. Jadi kantor saya itu ya kurang lebih 1 jam lah perjalanan dari rumah. Jadi saya dalam memulai bisnis itu lumayan banyak gagal juga ya. Lumayan banyak modal juga yang habis. Ya itu kita anggap modal belajar lah gitu. Tapi kawan-kawan perlu kita pahami bahwa kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, ya, kenapa kita harus mengalami gagal juga gitu. Yang lebih parah kawan-kawan bagi teman-teman yang belum memiliki bisnis sama sekali. Mungkin udah ikut seminar, rajin ikut workshop, semua training-training diikuti, tapi kenapa belum memulai bisnis? Selalu aja beralasan ini dan itu, tapi belum start, ya. Nah, kenapa? Karena bisnis yang terbaik itu adalah bisnis yang dimulai. Bisnis yang berhenti dibicarakan, tapi kita langsung memulai bisnis tersebut. Itulah bisnis yang terbaik. Jangan ditanyakan terus, tapi harus start. Harus mulai sekarang juga, jangan banyak alasan. Kenapa? Karena semakin kita menunda berbisnis, maka waktu kita semakin terbuang. Mungkin kawan-kawan ingin membahagiakan kedua orang tua. Ingat loh, orang tua kita itu semakin hari umurnya semakin tua, bukan justru semakin muda. Walaupun orang tua mungkin sekolahkan kita, kuliahkan kita, udah habiskan duit orang tua, kuliah sampai sarjana, tanah dijual, emas dihabiskan, tabungan semua habis demi kawan-kawan, demi Anda agar bisa kuliah, bisa sarjana. Tapi hari ini Anda tidak punya pekerjaan. Niatnya mau berbisnis, tapi udah punya niat 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, tapi belum start-start juga. Kenapa? Karena terlalu banyak belenggu di alam bawah sadar kita. Ingat, memulai bisnis itu pakai otak kanan. Mulai aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Tapi pas dimulai pakai otak kiri, ya. Cara pengelolaannya pakai otak kiri, pakai perhitungan. Jangan asal ambil keputusan, jangan asal keluarkan modal, jangan asal ambil keputusan ini dan itu. Karena kalau kita salah mengambil keputusan dalam memulai bisnis, dalam menjalankan bisnis kita, maka itu akan berbahaya. Kenapa? Karena kalau kita punya modal miliaran itu bisa habis tuh kalau salah-salah langkah dalam menjalankan bisnis. Bagi teman-teman yang belum punya bisnis sama sekali, saya sarankan Anda jangan terlalu banyak mikir, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kita ini dari tidak punya apa-apa jadi ada, jadi punya apa-apa. Jangan banyak alasan, nggak punya modal, nggak punya bakat, nggak punya ini, nggak punya relasi, nggak punya teman, nggak punya ruko. 1001 alasan kawan-kawan tidak akan bisa membuat kita jadi orang yang sukses. Tidak akan bisa membuat kita berhasil dalam bisnis kita. Mungkin ya kawan-kawan, kenapa belum memulai bisnis? Pertama, karena Anda tidak punya modal. Ingat, modal duit itu memang penting. Tapi dalam memulai bisnis bukan ini yang utama. Bukan modal uang yang utama. Tapi modal mau dulu, yakin dulu pada diri kita. Mampu nggak gue jalankan bisnis ini? Mampu nggak saya mau mulai ini bisnis? Ya harus mampu, nggak punya alasan.
sudah nggak punya duit, kita nggak punya kerjaan, udah habisin duit, punya utang lagi, tapi masih aja beralasan kita untuk tidak memulai bisnis. Mulai aja dulu, start. Sekarang di sekeliling kita ini banyak peluang bisnis. Jadi salah satu tips untuk melihat potensi bisnis, coba lihat yang ada di sekeliling kita. Lihat ke tetangga kita, tetangga rumah sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, kira-kira mereka butuh apa gitu. Siapa tahu ada peluang bisnis di situ. Kita lihat di media sosial, teman Facebook, teman IG, teman WA. Kita lihat apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Di balik kebiasaan-kebiasaan mereka, kebutuhan mereka ada. Di situ ada peluang bisnis. Kenapa? Karena di mana ada manusia, di situ ada potensi bisnis, kawan-kawan. Seperti halnya saya dalam memulai bisnis, saya melihat orang-orang di sekeliling saya itu pada banyak yang mau berinvestasi untuk masa depan mereka. Hanya apa yang terjadi, saya membuka Kafling. Alhamdulillah, Kafling project pertama saya itu 131 unit. Alhamdulillah sudah sold out 113 Kafling. Itu dari 131 Kafling. Kemudian proyek kedua saya ada 111 Kafling. Dan itu sementara proses penjualan juga sekarang. Kemudian ada proyek perumahan, townhouse, dan proyek perumahan beberapa unit di tempat yang lain. Itu dalam memulai bisnis, kawan-kawan. Intinya start aja dulu. Apakah saya punya modal di awal? Enggak. Karena saya punya mau, saya punya keinginan. Saya dari orang tua, latar belakang orang tua yang menurut saya sangat miskin, dari kampung banget. Akhirnya apa yang terjadi masa kecil saya itu, saya harus meninggalkan kampung halaman untuk sekolah. Kenapa? Karena selain jauh dari sekolah, rumah saya di kampung halaman di Sulawesi Tenggara, itu orang tua saya juga kurang mampu untuk membiayai saya. Makanya saya berani keluar dari zona nyaman, meninggalkan orang tua. Sampai hari ini alhamdulillah saya bisa hidup berkeluarga. Dan itu semuanya bisa gitu. Yang jelas Anda mau gitu. Bisa punya rumah, punya mobil, punya aset miliaran loh. Alhamdulillah. Ya mungkin orang-orang di luar sana untuk punya modal, untuk punya aset, punya duit miliaran rupiah itu bertahun-tahun dia tabung, bahkan sampai pensiun nggak punya gitu. Tapi kawan-kawan yang berani untuk memulai bisnis, Anda berani untuk berjuang, Anda berani untuk Anda keluar dari zona nyaman, mencoba lebih, mengeluarkan potensi yang Tuhan kasih kepada kita. Insya Allah teman-teman bisa sukses, bisa berhasil. Intinya teman-teman punya mau dulu, kemudian punya niat yang ikhlas, punya hati yang tulus. Insya Allah saya yakin kawan-kawan kita akan bisa berhasil. Yang jelas jangan ada niat nipu orang. Yang jelas jangan ada niat jahatin orang. Selama kita punya niat baik, niat untuk memperjuangkan keluarga kita, untuk membantu orang-orang di sekeliling kita, untuk menaikkan haji kedua orang tua kita, memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau ada niat itu, insya Allah kita akan sampai di tujuan. Intinya memiliki kemauan dan segera action, kemudian punya impian, punya tujuan hidup. Kenapa? Karena kalau kita punya tujuan hidup, itu kita lebih semangat dalam menjalani pekerjaan. Kita menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, itu kita semakin semangat gitu. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Tujuan kita itu, apalagi kalau tujuan kita besar ya, impian kita besar. Dan saya kasih saran kepada teman-teman, kalau punya tujuan hidup, punya impian, itu jangan tanggung-tanggung, kasih besar. Kalau bisa Anda punya impian jadi orang kaya sekaya Nabi Sulaiman, ya, walaupun Nabi Sulaiman pernah berdoa agar orang-orang sesudah beliau tidak diberikan kekayaan seperti dia, ya, karena Nabi Sulaiman itu bisa menguasai angin, bisa memerintahkan angin, bayangkan, bisa memerintahkan makhluk, semua makhluk, binatang-binatang diperintah, jin diperintah. Nah, kita nggak perlu gitu ya, cukup kaya aja lah, punya masjid, ratusan masjid yang dibangun, punya keluarga yang miskin dibantu, dibangunkan rumah, disekolahkan adik-adiknya, anak-anaknya. Itu luar biasa kawan-kawan, kalau Anda punya niat yang seperti itu. Ya, jadi ini sharing santai ya. Saya mencoba sharing kepada teman-teman semua, semoga ini bermanfaat lah.
Jadi orang yang sukses dan orang yang berhasil pasti ada kisah perjalanan di belakang perjuangan kita. Mungkin nanti di video-video yang lain saya akan lebih sharing lebih jelas lagi ya, bagaimana latar belakang saya dalam memulai bisnis. Intinya kawan-kawan, start, jangan banyak alasan, punya impian, punya kemauan. Modal duit itu bukan menjadi faktor utama untuk kita memulai bisnis. Yang jelas Anda punya mau, Anda sudah punya ide, Anda sudah sedikit ada pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, ikut-ikut dulu. Ikut-ikut sama teman, belajar dari teman, belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Apalagi sekarang kan ada YouTube, Anda bisa belajar dari Google, Anda bisa ikut training, ikut seminar, dan Anda bisa memulai bisnis sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan passion, minat, bakat yang Anda miliki. Mungkin itu aja sharing saya pada hari ini. Saya doakan kawan-kawan yang menonton semua video ini semakin sehat, semakin sukses. Dan yang belum memulai bisnis, yuk segera start memulai bisnis. Sekian dari saya, jangan lupa ya, bagikan, kasih komen. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan lewat kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.